Oke, Bang Ya, Partai sebagai praktisi hukum, seperti apa ini melihat kasus yang lagi ramai diperbincangkan publik ini mengenai salah satu DJ nih, DJ Verni kembali meminta tes DNA ulang yang sebelumnya 10 tahun yang lalu telah dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memuaskan, dan itu dia juga bilang bahwa sebelumnya dari pihak laki-laki yang melakukan itu dari dokter dan rumah sakit, nah sekarang gantian pihak perempuan ingin dari pihak dia juga. Gimana mungkin melihatnya sebagai praktisi hukum? iya. Jadi sebagai praktisi hukum tentunya saya mesti mengomentari yang objektif ya. Saya nggak mau lihat dari segi pandangan saya karena saya juga tidak kenal antara kedua orang ini gitu ya. Jadi saya memberikan komentar, tentunya komentar atau menanggapi gitu ya cerita ini apa adanya menurut yang saya lihat ini pantas, yang baik dan benar gitu. Jadi kalau kita lihat ini hubungan sudah berlangsung lama gitu ya, dari mulai kalau nggak salah 10-11 tahun yang lalu kalau saya ikutin. Dan pada waktu ini terjadi, kemudian dari hubungan mereka lahir seorang anak gitu. Nah kemudian kalau nggak salah di bawah tahun 2000-an ya, 2019 kalau nggak salah waktu itu ya, dapat di bodoh. Nah itu terjadi ada permintaan untuk tes DNA. Hasil tes DNA itu mengatakan bahwa negatif gitu ya, artinya negatif itu dinyatakan bahwa nggak ada artinya. Jadi yang ada di darahnya si anak ini bukan darahnya si bapaknya kan gitu ya, sehingga dianggap bahwa tidak ada hubungan hukumnya gitu. Tetapi kenapa sekarang kemudian muncul lagi ya ada permohonan dari tes DNA kedua? Saya coba lihat, saya coba ikutin ceritanya, ternyata ada komitmen di belakang ini bahwa antara DJ Verni sama Densu ada kesepakatan kalau memang katakanlah dibutuhkan ya tes DNA kedua untuk memastikan atau memuaskan para pihak, terutama pihaknya si DJ Verni sebagai ibu si anak. Nah, dulu kedua belah pihaknya setuju gitu. Jadi menurut hemat saya, kalau memang sudah ada kesepakatan, kesepakatan itu adalah di atas segala macam. Hukum itu dasarnya adalah kesepakatan. Jadi kalau ada kesepakatan di antara kedua pihak, itu adalah hukum yang mengikat. Walaupun mungkin belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Tetapi secara moral, itu mesti dijalankan. Nah, sekarang persoalannya, apa yang menjadi ketakutan ya oleh Denny Sumargo gitu, sehingga dia katakanlah ada kesan tadinya itu seolah-olah buat apa ya kan, kalau nanti nggak terjadi atau tidak benar hasilnya berarti saya akan laporkan melakukan pencemaran dan fitnah. Saya pikir terlalu jauh ya kan, karena ini masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang dulunya kena lakukan enak sama enak gitu ya kan, suka sama suka, kemudian ada konsekuensinya. Yang satu mengatakan saya hamil, kemudian ada anak, kemudian si wanita mengatakan ini anak kamu, tinggal memang secara hukum harus dibuktikan ya apakah ini anaknya atau bukan. Nah sudah dilakukan tes, nah hasil tes yang pertama menyatakan negatif, berarti selesai, tidak ada hubungan hukumnya gitu ya kan, artinya ini bukan anaknya Denny Sumargo. Tetapi karena ada kesepakatan yang kedua bahwa boleh dilakukan yang kedua, makanya sekarang sepihak wanita ini mengajukan untuk diadakan tes DNA yang kedua. Saya pikir lakukan aja. Kenapa sih mesti repot ya dengan laporan polisi, mesti ada laporan pencemaran dan segala macam. Ini kaitannya kan kepada tes DNA. Kalau tes DNA-nya sudah selesai, katakanlah hasilnya negatif, semoga ya berarti kan memang nggak ada hubungan hukum, ya kan. Tetapi kalau hasilnya positif sebaliknya, ya Denny Sumargo sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Ya, karena dihubungkan atau dikaitkan, walaupun dalam hubungan nikah siri ya, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi waktu kasusnya dulu kalau nggak salah itu Menteri Setnek zaman dulu ya, itu sudah pernah oleh si perempuannya, itu saya lupa, penyanyi dangdut Macica Mutar sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya, kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa memang hubungan antara bapak sama anak tidak ada, tetapi pada waktu bisa dibuktikan bahwa anak inilah anak si laki-laki, maka si laki-laki yang bersangkutan ya, laki-laki yang bersangkut
harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya pendidikan dan biaya-biaya tumbuh kembangnya si anak. Jadi saya pikir itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah putusan hukum yang harus dijalankan. Tetapi persoalannya sekarang kan seolah-olah belum apa-apa ada kekhawatiran, ya toh? Nah, yang saya mau katakan kepada Denny Sumargo, ya yuk nggak usah takut. Ya kan ada pepatah bilang, berani karena benar, ya kan? Takut karena salah. Jadi kalau memang sampai saat ini merasa benar, ya lakukan aja, ya toh? Karena saya pikir masyarakat juga memang menarik mungkin ya mengikuti jalan seperti ini. Tetapi saya pikir nggak ada nilai pendidikannya, nggak ada ke masyarakat. Kata kalau terjadi memang ini anak yang lahir daripada hubungan, orang akan menilai bahwa oh seenak itu ya hubungannya, ya anak-anak muda zaman dulu. Kemudian sehingga terjadi hamil, kemudian di luar nikah, kemudian sekarang ada masalah. Saya pikir nggak baik. Jadi saya pikir perkara ini harus cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut, sehingga masyarakat nggak perlu kasih perhatian lah untuk kasus-kasus beginian. Saya pikir begitu. Bang, artinya secara hukum tidak masuk ya Bang ketika kasus mereka ini masalah tes DNA terus nanti hasilnya terbukti atau hasilnya tidak, nggak ada unsur hukumnya, nggak ada Bang ya? Saya lapornya nggak ada. Konsekuensi hukumnya nggak ada. Saya pikir pencemaran apa kok? Orang dia sebagai ibu katanya yang merasa bahwa anak ini ada kaitannya karena ada hubungan dulu dengan Denny Sumargo, merasa bahwa ini anak saya, ya kan? Kalau dibilang katakanlah, wah dulu berapa pacarnya, sama siapa yang besar, justru untuk memastikan itulah, ya kan? Perlu tes DNA ini supaya firm, supaya valid hasilnya bahwa ini adalah anaknya Denny Sumargo atau bukan anaknya Denny Sumargo. Jadi saya pikir nggak ada laporan ada pencemaran segala macam, saya pikir terlalu jauh lah ya. Nggak ada juga niatnya, yang saya dengar tidak ada niatnya dia mau mencemarkan, ya kan? Niatnya dia hanya mau memperjuangkan. Kalau betul-betul ini memang anaknya dia dari hubungannya dengan Denny Sumargo, dia cuma bilang mungkin ya tolong, yuk penuhi dong kewajibannya. Kewajibannya apa sih? Tadi sampaikan ya, dasarnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau memang tidak ada ya udah, karena memang senang dengan senang dilakukan, ya kan? Hanya hubungan itu aja tanpa timbul akibat, artinya ada keturunan dari situ. Saya pikir clear.